Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayuwanita, berikut informasi selengkapnya. Kebakaran hutan atau lahan gambut cukup besar terjadi di wilayah selatan Kabupaten Kota Waringin Timur, tepatnya di Kecamatan Teluk Sampit. Sudah lebih dari 3 hari kebakaran dengan luasan lebih dari 50 hektar di sekitar objek wisata Pantai Ujung Pandaran itu belum juga bisa ditangani dengan maksimal. Sejak Sabtu 7 Oktober kemarin, kebakaran hutan dan lahan gambut cukup besar terjadi di Kecamatan Teluk Sampit. Dari pantauan udara terlihat jika kebakaran hutan dan lahan gambut menimbulkan kepulan asap tebal. Sudah lebih dari 3 hari hingga Selasa 10 Oktober, upaya pemadaman terus dilakukan. Namun lahan yang sangat kering serta sangat kuatnya tiupan angin membuat kebakaran di sekitar kawasan Pantai Ujung Pandaran ini terus meluas. Meski sempat dilakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC, namun hujan tidak turun di wilayah selatan Kota Waringin Timur, sehingga membuat lahan di lokasi itu sangat kering dan mudah sekali terbakar. Hingga saat ini upaya pemadaman terus dilakukan oleh petugas gabungan, namun akibat sulitnya mendapatkan sumber air serta titik api yang sulit dijangkau, membuat upaya pemadaman tidak bisa berjalan maksimal. Sementara upaya pemadaman melalui udara menggunakan helikopter bom air tidak bisa dilakukan karena jarak pandang terhalang asap. Belum dipastikan berapa luasan hutan dan lahan gambut yang terbakar tersebut, namun diperkirakan sudah mencapai lebih dari 50 hektar. Dan memang kondisi terakhir memang agak banyak api ya, karena memang di ujung Pandaran nggak kebagian hujan. Jadi memang hujan kita saat ini memang hasil produk teknologi modifikasi cuaca. Nah, hanya saja masalahnya mungkin di ujung Pandaran ini nggak ada bibit hujan, nggak ada awan. Penanggulangan ya sama, tetap air ya. Kemudian lokasi kebakaran yang agak susah juga dijangkau karena akses jalan ke ujung Pandaran. Terakhir teman-teman kemarin bahkan hanya bisa menggunakan alkon saja untuk pemadam kebakaran. Memang akses kebakaran itu agak jauh dari lokasi. Pak, kalau dilihat secara kasat mata perkiraan lebih dari 50 hektar, Pak? Saya tidak berani memperkirakan ya, tapi mungkin lebih ya. Tapi kita tidak berani memperkirakan, kita tunggu saja hasil penghitungan di lapangan. Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan gambut tersebut juga dilakukan hingga malam hari. Dalam penanggulangannya, petugas gabungan fokus untuk memblokir api agar kebakaran lahan tidak terus meluas. Mashud Badarudin, Hayat TV. Guna mengoptimalkan pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur jalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri setempat. Melalui kerjasama ini diharapkan adanya pendampingan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai aturan yang ada. Kerjasama pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama pada Selasa 10 Oktober. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Halikinur dengan Kepala Kejaksaan Negeri Dona Esitorus. Kerjasama dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penegakan hukum bidang perdata dan tata usaha negara, serta pengamanan pembangunan strategis daerah. Selain itu, kerjasama ini juga untuk memaksimalkan pelacakan dan pemulihan aset daerah, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Melalui kerjasama ini diharapkan adanya pendampingan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan agar dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
selama ini memang kita didampingi, dibantu oleh pihak kejaksaan dalam hal banyak hal. Misalnya tadi saya sampaikan, misalnya anak kerjasama ini sampai MOU ini sebagai dasar, lalu nanti dilanjutkan dengan PKS antar OPD dengan pihak misalnya kasih datun, kasih intel, dan yang lainnya. Sehingga misalnya proyek-proyek strategis itu perlu pendampingan supaya tidak keliru, tidak salah dalam pelaksanaannya. Nah juga misalnya kita juga kadang-kadang aset-aset kita ada yang diambil akhirnya berperkara, ini perlu juga pendampingan dikasih datun. Begitu juga tadi juga disampaikan dalam rangka meningkatkan PAD, kita terima kasih sekali pihak kejaksaan juga mendampingi, ikut menagih. Nah, karena sebagai aparat penegak hukum, sebagai penuntut umum ya pengaruh kejaksaan juga cukup kuat misalnya dengan pihak-pihak yang menjadi wajib pajak. Jadi banyak hal dan ini manfaatnya sangat besar sekali yang kami rasakan. Penandatanganan kesepakatan yang telah dilakukan tersebut nantinya akan dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama atau PKS dengan Kejaksaan Negeri terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan organisasi perangkat daerah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Koperasi Bedaun Maju Bersama atau BMB ke-19 tahun 2023. Panitia menggelar berbagai kegiatan, diantaranya turnamen sepak bola Koperasi BMB Cup 2023, yang diikuti oleh 16 tim sepak bola ternama yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Turnamen ini mulai hari Selasa 19 September dan finalnya dilaksanakan pada hari Senin 9 Oktober 2023 bertempat di lapangan sepak bola Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai. Pertandingan final ini berlangsung sengit antara Trimulya FC dari Pangkalan Banteng melawan skuad PSP Pangkalan RT 6 Bedaun. Masing-masing tim menunjukkan teknik permainan yang menarik dan agresif dalam penguasaan bola demi mendulang poin atau gol. Sorak-sorai tak henti-hentinya diteriakan supporter dari pinggir lapangan untuk memberikan semangat bagi masing-masing tim kebanggaannya. Setelah melalui pertandingan yang sengit pada babak kedua menit-menit terakhir, Trimulya FC berhasil menggetarkan jaring skuad PSP, sehingga skor berubah menjadi 1-0 untuk Trimulya. Skor ini tidak berubah hingga pertandingan usai. Menurut Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola Koperasi Bedaun Maju Bersama, Edi Effendi mengatakan bahwa pelaksanaan turnamen sepak bola Koperasi BMB Cup ini baru pertama kali dilaksanakan di Desa Sungai Bedaun. Ketua Panitia juga mengucapkan terima kasih kepada anggota panitia karena telah sukses menyelenggarakan turnamen ini. Alhamdulillah ini baru pertama kalinya untuk Koperasi Cup. Oke, untuk Dr. kali ini setrika tampaknya terima kasih kepada teman-teman panitia akan kita umumkan bersiap yang mempunyai nomor undian nomor 168. Silakan maju ke depan. Jadi 168 untuk kedepannya itu harapan 168. Ada sudah mengimbau bahwa untuk 168 kontinu begitu.
pada laga final turnamen sepak bola dalam rangka hari ulang tahun Koperasi BMB yang ke-19 ini dihadiri oleh Ketua KONI Kota Waringin Barat Hajah Nur Hidayah, Ketua Karang Taruna Kota Waringin Barat Rizka Agustina, Camat Kumai Abdul Ghafur, Babinsa dan Babin Kamtipmas, serta tokoh masyarakat Desa Sungai Bedaun. Usai laga final, Ketua KONI Kota Waringin Barat mengucapkan selamat dan apresiasi kepada panitia HUT ke-19 Koperasi BMB. Kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus sebagai ajang untuk mencari bibit atlet yang berpotensi yang sifatnya bukan hanya dalam kabupaten saja, namun juga bisa dikondisikan di dalam event-event bergengsi, baik di tingkat provinsi sampai ke nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, kobar juara Bedaun, mantap. Pada kesempatan ini saya selaku Ketua KONI Kabupaten Kota Waringin Barat mengucapkan selamat dan sukses dalam penyelenggaraan turnamen sepak bola dalam rangka memperingati hari ulang tahun Koperasi Bedaun Maju Bersama. Tentunya apresiasi saya sampaikan, semoga acara yang digelar ini tentunya menjadi wadah silaturahmi dan juga untuk menggali prestasi dan juga untuk PSSI khususnya, semoga ini menjadi ajang kompetisi yang juga menjanjikan untuk membawa nama harum Kabupaten Kota Waringin Barat. Puncak acara kegiatan laga final ditutup dengan pembagian hadiah dan piala bergilir kepada para juara. Juara 1 Trimulya FC dari Pangkalan Banteng, juara 2 skuad PSP Pangkalan RT 6 Bedaun, dan juara 3 ASMR BGA Group. Dalam turnamen ini panitia menyediakan hadiah berupa uang pembinaan sebesar 35 juta rupiah. Juara 1 mendapatkan 15 juta rupiah, juara 2 10 juta rupiah, dan juara ketiga sebesar 7.500.000 rupiah. Jamri, SBTV. Dalam rangka mengeratkan hubungan Bawaslu dengan media serta menyamakan persepsi, Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar media gathering pada pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Kegiatan media gathering ini digelar untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat pengawasan pemilu 2024. Sebab media sangat berperan penting dalam proses pesta demokrasi. Peran media mainstream seperti media cetak, online, dan televisi sangat diharapkan agar dapat menyamakan persepsi terkait dengan kontrol mengenai isu-isu politik yang sedang berkembang menjelang pemilu 2024. Salah satu tugas pokok dan fungsi Bawaslu saat ini adalah pencegahan pelanggaran pemilu 2024. Kegiatan kali ini bertema Bersama Rakyat Awasi Pemilu, bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Pertemuan dengan anggota Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Perwakilan Kabupaten Kota Waringin Barat ini dalam rangka memperkuat pengawasan pemilu 2024 dalam hal publikasi dan keterbukaan informasi publik. Di dalam pasal 79 memang membolehkan untuk melakukan sosialisasi. Nah, memang sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik itu memang sudah mengarah kepada kampanye sebenarnya begitu. Tetapi memang secara legal standingnya mereka masih berstatus bacalek. Nah, ini yang kemudian menjadi menjadi problem tersendiri bahwa mereka karena bacalek, dan itu yang kemudian kita sudah melakukan pendataan itu. Mungkin terkait nanti penertiban segala macam itu memang wilayah Pemda nanti yang akan melakukan penertiban. KPU sudah menerbitkan SK keputusan tentang penempatan APK nantinya ya pada masa kampanye nanti. Memang pada dasarnya tidak berubah dari SK KPU di 2019. Nah, memang misalnya kayak untuk di Kobar ini di HM Rapii misalnya itu yang memang tidak boleh dipasang untuk APK dan atribut partai politik. Dan mungkin nanti untuk tempat-tempat pendidikan, akses kesehatan segala macam itu
itu memang juga nanti tidak diperbolehkan di aturan yang di 2019 seperti itu. Dalam kesempatan tersebut, pihak Bawaslu mengharapkan informasi dari insan pers dan juga masyarakat dalam proses atau perjalanan pemilu melihat adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Selain itu, poin penting dalam pertemuan kali ini adalah untuk menyamakan persepsi agar pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Tim Liputan, SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayuwanita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.